Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 671 sampai bab 675. Bab 671 Panggil Kakek. Beberapa saat kemudian, saya melihat sekelompok orang dengan pakaian aneh dan berpakaian seperti orang biadab di depan dan di belakang. Dari depan dan belakang saluran angin hitam ini, ombak besar datang. Memblokir seluruh karavan di tengah. Serahkan barangnya, atau kami akan membunuhmu tanpa ampun. Salah satu bandit berjalan keluar, melambaikan pisau besar di tangannya dan berkata dengan ekspresi galak. Bos karavan tampak tegas dan memerintahkan, semuanya, lindungi barangnya, kami akan membunuh mereka. Kemudian dia melihat ke arah Wu Yun, dan kemudian memerintahkan dua orang di belakangnya, kalian berdua, bawa adik-adik dan buru-buru masuk dulu. Keluar. Bos, ini. Kedua orang yang diperintah melihat ke arah bandit yang mengepung dan kemudian ke barang, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Berhenti bicara omong kosong dan lakukan apa yang aku katakan. Perintah bos karavan, lalu dia menghindar dan terbang menuju barang di belakangnya. Tak lama kemudian, kedua pihak bertarung bersama. Wu Yun melihat sekilas dan menemukan bahwa kelompok bandit itu berjumlah sekitar 30 atau 40 orang. Karavan itu hanya terdiri dari belasan orang. Namun, meskipun kelompok bandit ini memiliki jumlah orang yang banyak, belum ada yang benar-benar kuat. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator alam bela diri bumi dan alam bela diri sejati. Saat ini, karavan lebih dari selusin orang, dipimpin oleh bos mereka, terlibat dalam pertempuran berdarah. Mengandalkan keuntungan dari budidaya, dia hampir tidak dapat mengatasi kerugian numerik. Namun, jika tren ini terus berlanjut, cepat atau lambat karavan tersebut akan dikalahkan. Adik, ayo pergi sekarang. Ikuti kami dan lari cepat. Pada saat ini, dua orang yang diperintahkan sudah tiba di samping Wu Yun. Namun, mata mereka selalu terfokus pada pertempuran di belakang mereka. Wu Yun ragu-ragu sejenak, mengetahui bahwa mereka mengkhawatirkan keselamatan karavan, dan menghela nafas sedikit. Dia tidak ingin mengurus masalah ini, tetapi dia tidak tahan melihat karavan yang dia dengan baik hati dibantai oleh kelompok bandit ini. Dia berhenti sejenak dan berkata, "Saudaraku, jangan khawatirkan aku. Pergi saja dan bantu. Ini adalah perintah bos. Ayo pergi." Wu Yun meraih mereka berdua dan berkata, "Don jangan khawatir, aku bisa lindungi dirimu sendiri." Kedua pria itu ragu-ragu sejenak, melihat pertempuran yang semakin sengit di belakang mereka, dan berkata, "Karena adik laki-laki itu begitu bertekad, kami tidak bisa memaksanya. Kami akan mencoba untuk mengalihkan perhatian mereka untuk Anda nanti, dan Anda dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri." Wu Yun menangkupkan tangannya dan mengangguk, "Terima kasih." Kedua pria itu segera berbalik dan bergabung dalam pertempuran. Wu Yun melihat sekilas pertempuran yang sangat mencemaskan di belakangnya. Meskipun karavan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, karavan itu hampir tidak bisa bertahan untuk sementara waktu. Dikatakan bahwa untuk menangkap pencurinya terlebih dahulu, tangkap rajanya. Jika ingin menyelesaikan pertempuran secepatnya, cara terbaik adalah menemukan pemimpinnya. Saat ini, tidak ada yang menyadari keberadaan Wu Yun. Saya melihat Wu Yun terbang menyingkir dan mendarat di bebatuan di dekatnya. Di saat yang sama, seorang pria berjubah hitam terlihat terbang perlahan dari kejauhan dengan tangan di belakang punggung. Diiringi tawa yang tajam dan seram. Kemunculan orang tersebut pun membuat pertarungan kedua belah pihak terhenti sejenak. Sekelompok bandit memiliki semangat yang tinggi. Mereka mengayunkan pedang mereka satu demi satu dan berteriak serempak, "Yang mulia, yang mulia." Tetapi semua orang di karavan memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Bos karavan berteriak dengan wajah tegas, "Hati-hati, pemimpin bandit ini sangat kuat. Saudaraku, ini pertempuran yang sengit. Jika kita kalah nanti, kamu lari dulu, dan aku akan ambil bagian belakang." Tapi hanya yang hitam pria itu terdengar. Pria berjubah itu perlahan terbang dari kejauhan dan berkata dengan suara dingin dan tajam, "Mau lari? Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri.
Wu Yun mengerutkan kening, ternyata ini pria itu adalah pemimpin bandit. Dia tidak bisa menahan senyum dingin. Orang ini muncul sedemikian rupa sehingga dia tampak seperti ahli dari luar pegunungan, tetapi kenyataannya tingkat kultivasinya hanya di alam Tianwu tingkat 9. Namun, dengan budidayanya, ia dianggap tak terkalahkan oleh karavan biasa ini. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Wu Yun, dan dia berkata pada dirinya sendiri, kalau begitu, aku, Wu Yun, dapat dianggap telah menghilangkan bahaya atas namaku hari ini. Tiba-tiba, aku melihatnya mengambil sebuah batu dari sampingnya. Hei, lihat ini. Dia melemparkannya langsung ke arah pemimpin bandit itu seperti anjing lucu. Tapi seperti yang diharapkan, itu langsung diblokir oleh aura pelindungnya. Namun tindakan ini langsung membuatnya marah. Pada saat yang sama, mata semua orang berkedip dan mereka semua memandang Wu Yun, yang berdiri setengah berjongkok di atas batu. Para perampok mengira Wu Yun berasal dari karavan, tapi mereka tidak peduli. Tapi bos karavan itu melihat ke belakang dan dengan marah berkata, kalian berdua, apa yang sudah kukatakan padamu? Apakah kalian tidak mendengarkan kata-kataku? Kedua pria itu dengan cepat menceritakan apa yang terjadi. Bos karavan memarahi, saya akan menyelesaikan masalah dengan Anda nanti. Kemudian dia berbalik dan hendak berbicara dengan Wu Yun, tetapi melihat pemimpin bandit itu mencibir dan terbang langsung ke arah Wu Yun. Sebuah suara dingin keluar dari mulutnya, hei, seorang anak laki-laki di alam dewa berani menantangku, jadi aku akan membunuhmu dulu. Bunuh dia, bunuh dia. Sekelompok perampok di belakangnya juga berteriak dengan keras. Adik, cepat lari. Bos karavan itu mengingatkan dengan keras. Tapi Wu Yun tersenyum dingin, beraninya orang seperti ini menyebut dirinya raja. Tapi dia tidak menghindar. Dia melihat pemimpin bandit itu terbang ke arahnya. Jaraknya tidak lebih dari 2 meter. Pupil Wu Yun berkedip sedikit, dan teknik pupil kedua diaktifkan secara langsung. Meskipun teknik memperbaiki murid tubuh belum dapat memberikan efek penuh. Tapi tentu saja tidak ada masalah bagi pemimpin bandit yang tingkat budidayanya jauh lebih rendah daripada miliknya. Terlebih lagi, tidak perlu melepaskan kultivasi yang ditekan untuk melakukan teknik mata. Dalam sekejap, dia melihat pemimpin bandit itu terjepit di tempat yang berjarak 2 meter. Tidak bisa bergerak. Semua perampok di belakangnya tercengang. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Wu Yun telah menggunakan teknik murid. Seseorang berbisik, apa yang terjadi? Mengapa raja tidak bergerak? Setelah beberapa saat, seseorang segera berkata dengan keras, raja pasti mencoba menakut-nakuti anak ini sampai mati dengan momentumnya sendiri dan membuatnya berlutut dan mohon ampun. Saya kira begitu. Segera, anak ini akan terkesan dengan momentum raja kita dan berlutut dan memanggilnya kakek. Semua orang mempercayainya, dan ada lebih banyak gaung. Tapi Wu Yun hanya melihat senyuman dingin. Saat matanya bergerak, pesan dari pikirannya dikirimkan ke pikiran pemimpin bandit. Kemudian, tarik teknik pupilnya. Tiba-tiba, di hadapan semua orang, pemimpin bandit itu jatuh berlutut dengan suara swoosh. Dia bersujud dan berkata, kakek, ampunilah hidupku, kakek. Dalam sekejap, semua suara berhenti. Semua orang tercengang, termasuk kelompok karavan. Bukankah segalanya berbalik terlalu cepat? Benar-benar tidak terduga. Apakah pemimpin bandit ini gila? Seperti yang diketahui semua orang, pemimpin bandit itu sudah ketakutan karena teknik murid Wu Yun. Dari mata Wu Yun, dia merasakan tingkat kultivasi Wu Yun yang sebenarnya. Itu satu tingkat lebih tinggi darinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan di karavan biasa. Bab 672, kelas kedua. Pada saat ini, dia sudah ketakutan oleh Wu Yun. Setelah dibebaskan dari pengekangan, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan. Dan Wu Yun juga memberitahunya melalui pesan tadi bahwa dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang masalah ini. Kemudian, Wu Yun melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah bos karavan dan berkata, saya baru saja mengirim pesan kepada Anda untuk memberitahu Anda, apakah Anda tahu apa yang harus dilakukan? Pemimpin bandit itu mengangguk, dan kemudian bergegas ke bos karavan. Dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri dan berkata, kakek, ayo kita tanda tangani kontrak tuan pelayan. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah berani pergi ke timur jika kamu bilang ingin pergi ke barat.
Sampai saat ini, semua orang akhirnya mereka sadar. Pertempuran telah benar-benar berakhir, dan berakhir dengan sangat dramatis. Bahkan seperti mimpi. Tapi melihat pemimpin bandit yang berlutut di tanah di depan mereka, mereka tahu bahwa ini bukanlah mimpi. Saat ini, mata semua orang menatap Wu Yun. Mereka tidak tahu bagaimana Wu Yun bisa membuat pemimpin bandit ganas dan penjilat darah ini mematuhi perintah sepenuhnya tanpa ada gerakan apapun. Saat ini, mata mereka penuh rasa tidak percaya. Melihat Wu Yun, rasanya seperti melihat dewa. Namun pada saat ini, aura kultivasi yang terpancar dari tubuh Wu Yun masih sebatas alam transformasi laut. Sangat buruk. Beberapa orang merasa bulu mereka berdiri tegak. Kemudian, mereka segera menandatangani kontraktuan pelayan. Setelah kontraktuan pelayan ini ditandatangani, jika pemimpin bandit berani melanggar perintah bos karavan di masa depan, dia akan meledak dan langsung mati hanya dengan sebuah pikiran. Semuanya berakhir begitu dramatis. Dan Wu Yun juga meminta para bandit ini untuk menunggu di pintu keluar angin yang gelap. Saat karavan kembali ke benua timur, bawa mereka kembali. Semuanya sudah berakhir, sudah berakhir. Karavan melanjutkan perjalanannya ke kota Jiyun. Sekelompok bandit di belakang mereka juga dengan hormat menunggu Wu Yun dan karavan benar-benar pergi sebelum menghilang ke dalam angin hitam. Hingga saat ini, seluruh karavan masih dalam keadaan kebingungan. Dengan kata lain, dia takut dengan apa yang baru saja terjadi. Ini mungkin pertama kalinya mereka menemui hal seperti itu. Seorang kultivator alam Tianwu tingkat 9 yang menjilat darah dari ujung pisaunya begitu ketakutan oleh seorang anak laki-laki dari alam transformasi laut sehingga dia berlutut dan memanggilnya kakek. Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak tahu alasannya. Ini sungguh membingungkan. Dalam hati mereka, status Wu Yun telah meningkat ke tingkat yang misterius dan tidak dapat diprediksi melalui kejadian tadi. Bos karavan punya beberapa tebakan. Dia telah meragukan identitas Wu Yun sebelumnya ketika Wu Yun memberikan tawaran yang begitu besar. Dan sekarang Wu Yun sangat ketakutan sehingga pemimpin bandit itu berlutut dan memohon belas kasihan, dan bahkan menandatangani kontraktuan pelayan dengannya yang tidak akan pernah bisa dilanggar. Hal ini memperkuat kecurigaannya. Namun, setelah berpikir panjang, dia tidak tahu betapa buruknya keberadaan di belakang panggung yang dibutuhkan agar orang-orang yang datang dari benua timur tetap bisa bertindak sebagai pencegah Beidalu. Saya khawatir bahkan 4 perguruan tinggi besar pun tidak dapat melakukannya. Adapun budidaya Wu Yun, dia tidak ragu sama sekali. Lagi pula, mereka tidak akan berpikir bahwa mereka akan cukup beruntung untuk bertemu dengan bakat yang tiada taranya di jalan. Dia juga mencoba bertanya pada Wu Yun beberapa kali, tapi Wu Yun tidak mengatakan apa-apa, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Beberapa jam kemudian, rombongan akhirnya sampai di luar kota Jiyun. Di gerbang kota, tanpa mengherankan, Wu Yun yang tidak memiliki kartu identitas langsung dihentikan. Tapi bos karavan dengan cepat menyelesaikannya. Setelah memasuki kota Jiyun, Wu Yun melihat secara umum. Cukup makmur. Namun di balik kemakmuran tersebut, penuh dengan segala macam aktivitas kotor dan pengelolaan yang kacau balau. Banyak perempuan, yang mengenakan pakaian minim, berdiri di jalan dan terang-terangan menjual tubuh mereka. Di jalan, banyak tim yang berpatroli datang dan pergi. Itu hanya sesaat, tapi sudah datang dan pergi beberapa kali. Hanya saja mereka masing-masing sombong dan mendominasi, tanpa disiplin apapun, bahkan bisa dikatakan mereka memukuli siapapun yang melihatnya. Beberapa kali Wu Yun ingin melangkah maju untuk menghentikannya, namun dihentikan oleh bos karavan. Dia berbisik di telinga Wu Yun, "Saudaraku, jangan impulsif. Kamu akan terbiasa jika tinggal beberapa hari lagi. Ini adalah penduduk asli benua utara yang tinggal di kota Jiyun. Mereka masing-masing telah mengumpulkan beberapa tim mereka sendiri dan hanya berpura-pura berpatroli, dan mereka yang tidak suka akan mulai berkelahi. Mereka yang dikalahkan adalah orang luar seperti kita, tapi jangan khawatir, aku masih bisa menutupi masalah ini." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan kalimat lain, "Saudaraku. Tidak peduli betapa terhormatnya kamu di benua timur, kamu tidak boleh menyinggung perasaan orang-orang ini. Mereka bukanlah bandit dari gerbang angin hitam di luar. Mereka tidak peduli siapa kamu dari timur benua. Jika Anda tidak dapat menyinggung perasaan mereka, kami juga tidak dapat menyinggung perasaan mereka." Wu
Yun tertegun sejenak, dan segera mengerti apa maksud bos karavan itu. Tampaknya dia salah mengira bahwa dia menggunakan identitasnya sebagai ancaman untuk menakut-nakuti pemimpin bandit itu. Namun, ini bagus karena menghilangkan beberapa keraguan yang tidak perlu. Wu Yun mengerutkan kening, lalu mengikuti karavan ke kantor serah terima kargo di kota Jiyun untuk menyerahkan barang kiriman. Setelah pergi, bos karavan meminta yang lain pergi ke penginapan terlebih dahulu, dan dia membawa Wu Yun ke kantor pengelola kartu identitas. Jika ingin menetap di kota Jiyun harus memiliki kartu identitas, jika tidak maka akan langsung dikeluarkan. Setelah mendapatkan kartu identitas, wajah Wu Yun terlihat sangat jelek. Apa yang dia pegang di tangannya adalah kartu identitas yang diukir dengan orang kelas 2. Ada kemarahan di hati saya, yang saya tekan dengan paksa. Benua utara ini benar-benar membuatnya mual. Setidaknya, itulah yang dia pikirkan sekarang. Kelompok orang dari benua utara ini sama sekali tidak menganggap orang luar seperti mereka sebagai manusia. Saya pikir ini hanyalah sebuah contoh. Tapi dia tidak menyangka, setidaknya semua orang yang dia lihat sekarang seperti ini. Orang-orang di kantor pengurusan KTP itu, wajah-wajah kotor dan memalukan itu. Jika bukan karena Wu Yun masih harus pergi ke Kabupaten Yunling, dia harus menahan amarahnya. Dia bahkan ingin menyerahkan kota Jiyun. Tidak peduli raja macam apa Anda, saya masih ingin Anda memberi saya tanda identitas orang kelas 2 ini. Namun, meski Wu Yun menahan amarahnya, dia tidak akan pernah menyerah. Masih ada waktu setengah bulan sampai penilaian dimulai. Sebelum itu, Wu Yun pasti akan memastikan bahwa tidak ada orang yang menurutnya pantas mati akan selamat. Alasan mengapa Wu Yun tidak membunuh para perampok di gerbang angin hitam di luar. Itu karena dia tahu bahwa tanpa hierarki regional yang konyol di benua utara, bagaimana mereka bisa jatuh ke titik itu. Melihat ekspresi Wu Yun agak melenceng. Bos karavan menepuk bahu Wu Yun dan berkata, haha, tidak masalah. Orang kelas 2 akan menjadi orang kelas 2. Berdamailah dengan mereka saat mereka datang. Ayo kembali ke penginapan dulu. Wu Yun sedikit mengangguk. Tetapi ketika mereka hendak mengambil langkah maju, mereka melihat beberapa pria memandang orang-orang dengan hidung di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Wu Yun menatap mereka, matanya bergerak-gerak, dan dia mengenali mereka. Ketika kami pertama kali memasuki kota, orang-orang inilah yang paling sering memukuli orang di jalanan. Hei, Sun Fu, temui kakekmu, hei, kamu tahu. Bos karavan itu ternyata adalah Sun Fu. Sun Fu mengangguk berulang kali dan berkata, saya mengerti, segera. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya ke arah cincin penyimpanan. Wu Yun maju selangkah dan langsung menghentikannya. Sun Fu segera menyadari ada yang tidak beres, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Wu Yun mengangkat kepalanya dan berkata, di siang hari bolong, apa maksudmu? Sun Fu, apakah ini baru di sini? Kamu harus mengajari mereka dengan baik. Orang kelas 2 harus memahami aturan orang kelas 2. Ini sedang berbicara dengan kakek. Nada suaranya. Tiba-tiba, dia mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan tegas, berlututlah. Bab 673, orang jahat harus dihukum. Wu Yun melirik orang-orang ini, tetapi mereka hanya berada di alam bela diri bumi. Beraninya kamu bertindak begitu ceroboh. Tiba-tiba, ekspresi Wu Yun berubah, dan aura pembunuh yang kuat muncul di matanya. Saat ini, Sun Fu dengan cepat menarik Wu Yun ke belakangnya. Dia berkata kepada orang-orang itu, kakak laki-laki, jangan salahkan saya. Ini adik laki-laki saya. Dia masih muda dan cuek. Saya minta maaf kepada Anda untuk dia. Ayo. Ini untuk menghormati saudara-saudara besar ini. Tapi orang-orang itu tidak melakukannya. Dia tidak menghargainya dan mendorong Sun Fu menjauh. Omong-omong, Sun Fu juga seorang kultivator di alam Tianwu, dan dia seharusnya tidak terkalahkan melawan para kultivator di alam bela diri bumi ini. Namun karena rasa takut di hatinya, dia terdorong menjauh lebih dari 10 meter. Wu Yun melangkah maju dan mendukung Sun Fu. Saat ini banyak orang yang datang dan pergi, namun tidak ada yang memperhatikan tempat ini. Karena menurut mereka, orang kelas 2 dibully adalah hal yang lumrah, dan itu terjadi dari waktu ke waktu. Oh,
Ternyata kamu punya beberapa keterampilan Tao dan berada di alam transformasi ketuhanan, haha, tapi sepertinya kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Hari ini, kakek akan memberitahumu apa yang harus dilakukan orang kelas 2. Tiba-tiba, hanya melihat salah satu dari mereka mengambil langkah maju, aura tingkat budidaya alam bela diri bumi langsung dilepaskan. Dia bergegas maju, meraih kerah Wu Yun, dan ingin mengusirnya. Pada saat ini, kemarahan yang telah lama membara di hati Wu Yun benar-benar meledak. Dia tidak lagi peduli dengan apa yang disebut konsekuensinya. Hanya ada satu pemikiran di benaknya. Aku, Wu Yun, tidak akan membiarkan siapapun menginjak kepalaku. Tiba-tiba, cahaya tak terlihat melintas di mata Wu Yun. Teknik pupil kedua, imobilisasi diaktifkan secara langsung. Pria yang memegang kerah bajunya tiba-tiba berdiri di sana tak bergerak. Saat ini, wajah pria ini penuh ketakutan. Karena, dia telah memperhatikan tingkat kultivasi Wu Yun yang sebenarnya. Karena ketakutan, dia ingin berteriak minta tolong, tetapi ternyata dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Bahkan Sun Fu tercengang dengan pemandangan ini. Orang-orang di belakangnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka berteriak pada saat yang sama, Liu Sui, apa yang kamu lakukan? Tunggu saja dan usir anak ini, pukul dia sampai mati. Segala macam hal. Ada teriakan dan kutukan. Dan mata Wu Yun tertuju pada pria bernama Liu Sui. Saat ini, wajah Liu Sui penuh ketakutan. Orang-orang di belakang Liu Sui tidak dapat melihat ekspresinya dan tidak tahu apa yang dia lakukan, mereka hanya terus berteriak. Tapi Sun Fu, yang berdiri di depan, melihat ekspresi ketakutan Liu Sui dengan jelas. Dia tahu Liu Sui takut, tapi apa yang ditakuti Liu Sui? Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini melakukan apapun yang mereka inginkan di kota Jiyun. Jika satu-satunya orang yang bisa menakuti mereka adalah bosnya. Bagaimana dia bisa menunjukkan rasa takut terhadap orang luar kelas 2 seperti mereka? Baru saja, dia mengira ini hanyalah tindakan Liu Sui yang disengaja. Tapi sekarang, dia percaya, dia benar-benar ketakutan. Tiba-tiba, Sun Fu dengan cepat teringat bahwa di Hei Fengkou, bukankah pemimpin bandit itu berada dalam keadaan yang persis sama? Saya juga sangat terkejut. Diam-diam menebak, mungkinkah Wu Yun tidak menggunakan identitasnya untuk mengusir pemimpin bandit itu? Tapi apakah dia benar-benar memiliki kemampuan ini? Bisakah satu pandangan saja menimbulkan rasa takut pada orang? Tapi bagaimana dia, seorang kultivator alam pengubah lautan, bisa memiliki kemampuan yang menantang surga? Di belakangnya, terdengar teriakan dan makian. Saat Sun Fu sangat terkejut, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia mengingatkan Wu Yun dengan suara rendah, saudaraku, cepat pergi. Liu Sui mudah diacau, tetapi orang-orang di belakangnya tidak mudah diacau. Dengarkan aku, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia menarik Wu Yun ke atas dan ke kiri. Namun sudah waktunya bagi Wu Yun untuk melampiaskan amarahnya. Bagaimana kamu bisa menyerah begitu saja? Jika dia takut, dia tidak akan melakukannya. Tiba-tiba, Wu Yun mendengar raungan pelan, berlututlah. Dalam sekejap, Liu Sui jatuh berlutut sambil menjatuhkan diri. Dia terus bersujud, tenggorokannya bergemuruh, tapi tidak ada suara yang keluar. Orang-orang di belakangnya tercengang. Saya tidak bisa bereaksi untuk sesaat. Saat Liu Sui berlutut, jantung Sun Fu berdetak kencang dan dia berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Reaksi Liu Sui dengan cepat menarik perhatian orang-orang yang lewat. Dalam waktu singkat, sekelompok besar orang telah berkumpul, dan tempat itu dikelilingi air. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa orang yang bersujud adalah Liu Sui, dan bahwa dia sedang bersujud kepada orang kelas 2. Saya langsung terkejut. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidup mereka hal ini terjadi pada mereka. Untuk sesaat, tidak ada yang berani berbicara. Namun, terlihat di antara kerumunan, banyak orang kelas 2 yang pernah diintimidasi oleh Liu Sui dan yang lainnya memiliki ekspresi lega di wajah mereka. Namun tak lama kemudian, wajah mereka sama dengan wajah Sun Fu. Ekspresi khawatir perlahan muncul. Mereka tinggal di kota Jiyun, jadi mereka secara alami tahu kekuatan apa yang ada di balik Liu Sui. Begitu orang-orang itu marah, bagi orang-orang kelas 2 ini, bisa dikatakan mereka sedang mencari kematian.
Beberapa orang bahkan mulai mengingatkan Wu Yun dengan suara rendah. Adik kecil, ayo pergi. Lari sejauh yang kamu bisa, kalau tidak kamu akan mati. Namun, suara mereka mengikuti sekelompok orang yang datang bersama Liu Sui. Setelah salah satu dari mereka mengumpat dengan marah, percakapan langsung terhenti. Jelas ketakutan. Terlihat betapa beratnya bayangan yang ada di hati orang-orang ini. Pria itu mengumpat dengan marah, Liu Sui, apakah kamu gila? Berlutut dan bersujud kepada orang-orang kelas 2 ini. Ini benar-benar memalukan bagi bos kita. Namun, Liu Sui tidak hanya mengabaikannya, tetapi terus bergerak ke arah Wu Yun. Bersujud dengan gila-gilaan. Juga tidak berbicara. Sun Fu menarik lengan Wu Yun lagi, wajahnya penuh urgensi, hampir menangis, dan berkata dengan mendesak, saudaraku, ayo pergi. Wu Yun meliriknya dan berkata, jangan khawatir, aku akan mentraktirmu hari ini. Anjing-anjing sombong ini. Karena mereka adalah orang jahat, seseorang harus datang untuk menyembuhkan mereka. Sun Fu membuka mulutnya, tetapi berhenti berbicara. Mengapa dia tidak merasa lega dengan tindakan Wu Yun, namun dia tidak mampu menyinggung perasaan orang-orang ini. Adapun apa yang baru saja dikatakan Wu Yun, semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa dia berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu hanya dengan budidaya alam pembentuk laut. Namun faktanya sudah ada di depan mata kita, Liu Sui yang berada di alam bela diri bumi telah diperlakukan dengan patuh olehnya. Lebih penurut dari anakku. Pada saat ini, meskipun mereka sedikit khawatir, mereka bahkan lebih menantikan langkah Wu Yun selanjutnya. Pada saat ini, orang-orang di belakang Liu Sui saling memandang dengan ekspresi jelek. Belum pernah keagungan mereka dinodai oleh orang kelas 2. Tiba-tiba, mereka semua meraung, menunjukkan keterampilan kultivasi mereka, dan bergegas menuju Wu Yun. Di saat yang sama, hati semua orang di sekitarnya sudah tercekat. Sambil mengkhawatirkan apakah budidaya alam transformasi laut Wu Yun dapat menahan serangan begitu banyak pembudidaya alam bela diri bumi pada saat yang bersamaan. Saya juga berharap Wu Yun benar-benar dapat melampiaskan amarahnya atas nama mereka dan menghukum para bajingan yang mendominasi ini. Tiba-tiba, saya melihat mata Wu Yun berputar, dan teknik pupilnya yang memperbaiki tubuh menatap orang-orang ini pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, dia meraung, berlututlah, semuanya. Dalam sekejap, orang-orang ini berlutut di tanah seolah-olah mereka dirasuki setan. Ada suara gemericik di tenggorokannya dan dia tidak bisa berkata-kata. Tapi sama seperti Liu Sui, dia bersujud kepada Wu Yun dengan gila-gilaan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Setelah itu Sun Fu sempat terkejut. Ekspresi putus asa mulai muncul di wajahnya, dan dia tahu bahwa Wu Yun telah menyebabkan masalah besar. Bab 674, menyinggung orang yang salah. Sun Fu khawatir karena Sun Fu mengetahui asal-usul Wu Yun. Tapi yang lainnya bukanlah Sun Fu, meskipun Wu Yun memiliki kartu identitas orang kelas 2. Namun pendekatan Wu Yun membuat mereka merasa sangat lega. Mereka mulai berspekulasi bahwa mungkin Wu Yun adalah anggota kekuatan tertentu di 8 kabupaten besar di benua utara, yang datang ke sini khusus untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan bagi mereka serta meringankan kesulitan mereka. Lagi pula, mereka tidak percaya bahwa Ruoshi benar-benar orang kelas 2 dari benua lain. Beranikah kamu begitu mendominasi di kota Jiyun? Segera, semua orang di sekitarnya mulai bertepuk tangan dan berteriak. Hembuskan napasmu. Namun mereka lega, namun Wu Yun masih merasa itu belum cukup. Ini baru permulaan. Sekarang aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi, aku hanya akan membuat keributan yang lebih besar. Tiba-tiba, cahaya dingin muncul di mata Wu Yun. Kemudian dia segera membungkuk dan mengeluarkan pisau panjang dari pinggang salah satu dari mereka. Dengarkan saja suara yang tajam. Tangan itu mengangkat dan menurunkan pisau dengan cepat dan akurat. Energi pedang sedingin es melintas. Bahkan tidak ada waktu untuk mendengar ratapan apapun. Dalam sekejap, yang kulihat hanyalah kabut darah beterbangan. 5 kepala jatuh ke tanah, dan 5 tubuh tanpa kepala itu bergerak-gerak beberapa saat sebelum jatuh langsung ke dalam genangan darah. Wu Yun, yang berdiri tegak dan memegang pedang di tangannya, tampak sama agungnya dengan dewa perang di bawah lampu merah saat ini.
Kelima orang ini meninggal secara tragis, namun tidak ada yang bersimpati kepada mereka. Semua orang tahu bahwa orang-orang ini seharusnya sudah lama mati, tetapi tidak ada yang menghukum mereka. Tapi sekarang Wu Yun tidak menggunakan kultivasi apapun. Dengan kecepatan gerakannya, itu sudah cukup untuk memenggal kepala para penggarap alam bela diri bumi yang ketakutan ini tanpa menggunakan budidaya sama sekali. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tercengang dan tak bisa berkata-kata. Mereka tidak menyangka pemuda ini akan menghukum orang-orang ini dengan cara yang begitu menggelegar. Meskipun mereka masih tidak mengerti mengapa pemuda dari alam transformasi laut ini bisa memenggal kepala begitu banyak pembudidaya alam bela diri bumi dengan satu pedang tanpa menggunakan budidayanya. Tapi ini pasti tidak akan mempengaruhi status Wu Yun yang meningkat pesat di hati mereka. Bahkan ada yang berseru bahwa pemuda ini benar-benar turun ke bumi untuk melampiaskan amarahnya atas nama mereka. Sun Fu, sebaliknya, memandang Wu Yun dengan ekspresi kosong. Meskipun aku sangat bingung bagaimana Wu Yun melakukan semua ini. Tapi ada lebih banyak ketakutan di wajahnya. Dia awalnya berpikir bahwa Wu Yun hanya akan menakut-nakuti mereka dan melupakannya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Wu Yun akan benar-benar membunuh mereka. Melihat Wu Yun masih memegang pedang di depannya, Sun Fu tiba-tiba terbangun. Dia menarik Wu Yun dan berkata dengan panik, "Saudaraku, kamu dalam masalah besar, larilah." Tanpa penjelasan apapun, dia hanya menarik Wu Yun dan lari ke kejauhan. Para penonton menyaksikan sosok Wu Yun yang mundur, dan keterkejutan mereka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata untuk waktu yang lama. Namun, berita tersebut menyebar dengan cepat. Segera, berita itu sampai ke kota Jiyun dan istana penguasa kota. Tapi rumah tuan kota bukanlah rumah tuan kota yang sebenarnya. Ini tidak diakui oleh kekuatan apapun, ini hanyalah sebuah rumah besar yang dibangun oleh penduduk asli benua utara yang tinggal di kota Jiyun. Dalam perjalanan melarikan diri, Sun Fu menarik Wu Yun. Sambil berlari dengan liar, dia terus berbicara dengan panik. Mengulangi sebuah kalimat berulang kali. "Saudaraku, kamu mendapat masalah besar. Kamu sedang mencari kematian. Kamu sedang mencari kematian." Wu Yun tidak berkata apa-apa lagi dan mendengarkan omelannya sepanjang jalan. Akhirnya kami sampai di tempat yang sepi. Sun Fu berhenti dan melihat sekeliling dengan panik untuk memastikan tidak ada orang di belakangnya. Berkata, "Saudaraku, cepat lari, jangan jatuh ke tangan mereka." Wu Yun tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, jika mereka ingin membunuhku, mereka harus melihat apakah mereka memiliki kemampuan." Sun Fu berkata, "Saudaraku, bukankah apa yang kukatakan padamu cukup jelas?" Setelah jeda, dia berkata lagi, "Tidak apa-apa, aku akan memberitahumu seperti apa situasi di kota Jiyun." Lalu, hanya melihat Sun Fu sedang berbicara dengan fasih, Wu Yun juga memahami alasannya. Namun, setelah mendengarkan perkenalan Sun Fu, bahkan kekhawatiran terakhirnya pun lenyap. Awalnya, yang paling membuatnya khawatir adalah orang-orang di sini terhubung dengan kekuatan di 8 wilayah besar. Jika ini masalahnya, akan sangat sulit untuk memulainya pada saat itu. Bagaimanapun, Wu Yun tidak ingin merasakan perasaan dikejar oleh berbagai kekuatan lagi. Namun kenyataannya tidak demikian. Seperti yang dikatakan Sun Fu sebelumnya, orang-orang dari Beidalu yang bisa direduksi menjadi kota Jiyun ini. Mereka semua adalah orang-orang yang tersingkir dari 8 kabupaten besar. Tidak dikenali oleh orang Beidalu yang asli. Dengan kata lain, meskipun Wu Yun membunuh banyak orang di kota Jiyun, tidak ada yang akan keluar untuk merawatnya. Mendengar ini, Wu Yun tersenyum. Sun Fu terus memperkenalkan. Setelah orang-orang ini datang ke kota Jiyun, mereka mengorganisir diri secara spontan dan mengumpulkan uang yang dikumpulkan dari pihak luar tersebut. Istana Tuan Kota dibangun. Mereka menyebut diri mereka sebagai penegak hukum. Ada 5 bos di rumah Tuan Kota. Kecuali budidaya kakak tertua dan kedua yang tak terduga yang tidak pernah muncul. 3 sisanya, anak ketiga, berada di alam surgawi tingkat 8. Tetua keempat dan kelima berada di alam Tianzun tingkat kelima. Dan orang-orang yang dibunuh oleh Wu Yun hari ini adalah orang-orang Lao Wu di rumah Tuan Kota. Setelah memperkenalkan ini, Sun Fu masih menatap Wu Yun dengan gugup. Dia berkata, "Saudaraku, sekarang kamu tahu, kekuatan orang-orang ini tidak terkalahkan di kota Jiyun.
Tidak ada yang mampu menyinggung perasaan mereka, dan tidak ada yang akan menjaga mereka. Larilah. Tapi yang tidak dia duga adalah Wu Yun masih tersenyum. Dia bahkan tersenyum lebih percaya diri. Setelah memahami seluk-beluknya, Wu Yun sedikit mengangguk. Anda mungkin tahu apa yang sedang terjadi. Dia secara alami tahu apa yang ditakuti Sun Fu. Seperti yang dia katakan, di kota Jiyun, untuk orang-orang seperti mereka. Mereka yang mengolah alam surgawi mungkin benar-benar tak terkalahkan. Namun, bagi Wu Yun, tidak ada perbedaan mendasar antara berurusan dengan orang-orang ini dan memeras ayam sampai mati. Adapun dua anak sulung dan kedua yang konon tak pernah muncul, Wu Yun tak ambil hati. Jika kamu tidak muncul, aku akan membunuhmu. Awalnya, jika dia ingin lulus penilaian dalam waktu setengah bulan dan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki Kabupaten Yunling, dia harus bertarung melawan orang-orang ini. Sekarang, hanya saja masalah tersebut telah diselesaikan sebelumnya. Bagi Wu Yun, perbedaannya hanya pada waktu. Saat Wu Yun sedang bermeditasi sejenak, Sun Fu melihat Wu Yun masih diam. Ia kembali mendesak, "Saudaraku, jangan linglung, larilah." Sejujurnya saya akui bahwa kamu memang tak terduga, dan saya juga sangat penasaran bagaimana kamu melakukan semua ini, tetapi sekarang kamu harus segera melarikan diri, tahukah kamu bahwa kamu memprovokasi orang yang tidak boleh kamu provokasi? Orang yang tidak boleh kamu provokasi. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Sun Fu, dan berkata, "Saudara Sun, sudahkah kamu pernah ke tempat mereka? Rumah Tuan Kota." Sun Fu tertegun, "Apa, bagaimana? Saudaraku, apa yang ingin kamu lakukan? Hari ini, aku akan mengajakmu melihat kota." Wu Yun berkata singkat dan dengan mudah, tapi Sun Fu gemetar saat mendengarnya. Bab 675 Pria Sombong, Permainan Monyet. Setelah hening beberapa saat, Sun Fu akhirnya mau tidak mau menanyakan keraguan yang sudah lama terpendam di hatinya. Apalagi sepertinya kali ini dia bertekad menanyakan alasannya. Dengarkan saja apa yang dikatakan Sun Fu. "Saudaraku, katakan yang sebenarnya. Siapa kamu? Apa statusmu di benua timur? Aku sudah melihat terlalu banyak orang bodoh sepertimu yang tidak takut mati, tapi mereka selalu membicarakannya saja. Kamulah orang pertama yang berani melakukan hal yang sama sepertimu." Wu Yun mengerutkan kening dan berkata, "Ini." Tiba-tiba, Sun Fu meraih lengan Wu Yun dan berkata, "Kamu tidak ingin mengatakan apapun. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Berkata, "Saudaraku, jika kamu tidak memberitahuku segalanya, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati." Wu Yun ragu-ragu sejenak dan hanya mengucapkan dua kata, "Wu Yun." "Oh." Sun Fu berkata dia mengeluarkan suara, lalu mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, "Saudaraku, saya tidak menanyakan nama Anda saat ini, saya ingin tahu identitas Anda." Dia baru setengah mengucapkan kata-katanya, tetapi tiba-tiba berhenti berbicara. Ekspresi bingung segera digantikan oleh keterkejutan, sangat mengejutkan. Kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada saat Wu Yun memenggal kepala 5 orang dengan satu pedang. Dia menunjuk Wu Yun dengan satu tangan dan berkata, Wu, apakah kamu, Wu Yun?" Wu Yun yang menjungkir balikkan seluruh benua timur. Wu Yun sudah menebak reaksinya. Dia mengangguk dengan tenang dan berkata, "Jaga rahasia." Meskipun orang-orang dari benua utara mungkin tidak memperhatikan urusan benua timur, ada juga banyak orang dari benua timur di kota Jiyun. Saya tidak ingin orang-orang mengetahuinya. Tahu tentang hal itu. Pada saat ini, semuanya teka-teki terpecahkan. Semua keraguan di sekitar hati Sun Fu terhapuskan. Wu Yun, keberadaan yang membuat 4 akademi teratas di benua timur tidak berdaya, apa maksudnya hal ini? Di saat yang sama, Sun Fu memandang Wu Yun dengan kagum. Namun tak lama kemudian, 2 keraguan baru muncul di benak Sun Fu. Sun Fu bertanya, "Karena kamu telah menjadi begitu terkenal di benua timur, bukankah lebih baik tinggal di benua timur saja dan berlatih? Ketika kamu mencapai tingkat kekuatan tertentu, dan datang ke benua utara, kamu akan melakukannya tentu saja tidak harus melalui pengalaman seperti ini yang hanya menjadi milik kita di bawah. Mengapa kamu harus menderita seperti ini?
Setelah jeda, dia bertanya lagi, dan, bagaimana dengan kekuatanmu? Wu Yun tersenyum dan berkata, sudah kubilang, adikku sakit parah. Jadi aku ingin pergi ke Kabupaten Yunling. Adapun kekuatannya. Di mana istana Tuan Kota? Ayo pergi. Sebelum Wu Yun selesai berbicara, Sun Fu tidak melanjutkan bertanya. Namun, setelah mengetahui bahwa itu adalah Wu Yun, semua kekhawatirannya berubah menjadi kebahagiaan. Sangat bahagia. Ada lebih banyak lagi teriakan di hatiku. Semua penderitaan yang aku, Sun Fu, alami di kota Jiyun selama bertahun-tahun akan terbayar hari ini. Tuhan membuka mataku dan mengizinkanku bertemu dengan sosok legendaris dari benua timur. Dan saat mereka pergi ke istana raja di kota Jiyun. Sekarang seluruh kota Jiyun telah meledak. Meski tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui identitas spesifiknya, namun hal tersebut sudah tersebar luas. Ada seorang pemuda dengan kartu identitas kelas 2 yang membunuh 5 pelayan istana Tuan Kota dengan satu pedang. Kejadian ini menyebar dengan cepat seperti wabah. Namun, hal itu dengan cepat diredam. Karena orang-orang dari istana Tuan Kota mengambil tindakan. Tentu saja, rumor tidak akan dibiarkan berkembang jika hal seperti ini merugikan Yang Mulia. Mereka sudah angkat bicara, dan siapapun yang berani mengucapkan sepatah kata pun akan segera dipukuli sampai mati. Tak lama kemudian, tidak ada lagi yang berani membicarakan masalah ini. Pada saat yang sama, istana Tuan Kota juga mengirimkan lusinan tim untuk menegakkan darurat militer dan menyegel seluruh kota. Mereka bersumpah untuk segera menghukum mereka yang berani meremehkan keagungan istana Tuan Kota mereka. Saat ini, di aula pertemuan istana Tuan Kota. Kecuali 2 putra sulung dan kedua yang tak kunjung muncul. 3 penguasa kota lainnya semuanya memasang wajah marah. Dia berteriak kepada orang-orang di bawah, sampah, mereka semua sampah, dan mereka dipermalukan di depan umum oleh orang kelas 2 dan kepalanya dipenggal. Sudah lama sekali dan Anda bahkan belum menemukan siapapun. Mereka adalah semuanya hanya sekumpulan sampah dan pecundang. Tapi di sana. Saat ini, aku hanya mendengar suara di luar. Sampah, memang semuanya sampah. Namun, bukan hanya mereka, kalian bertiga juga sampah. Mendengar ini, ketiga penguasa kota itu tiba-tiba berdiri. Lihatlah keluar ruang pertemuan. Saya melihat sesosok tubuh perlahan terbang masuk dari luar. Itu mendarat dengan kuat di aula pertemuan. Itu adalah Wu Yun. Sun Fu ada di luar dan tidak masuk. Siapa kamu? Ketiga penguasa kota itu terlihat memarahi dengan marah. Namun tak lama kemudian dia melihat kartu identitas kelas 2 pada Wu Yun. Dia bahkan lebih marah lagi, kamu bajingan, bahkan orang kelas 2 pun berani masuk ke rumah tuan kota saya. Siapapun yang datang, seret dia keluar dan bunuh dia. Pada saat yang sama, sekelompok adik laki-laki dari rumah tuan kota rumah di luar juga buru-buru mengelilinginya. Namun tak lama kemudian seseorang mengenali Wu Yun. Dia berteriak, 3 penguasa kota adalah dia dan bocah ini. 5 bawahan penguasa kota dibunuh oleh bocah ini. Setelah beberapa saat, ketiga penguasa kota ini semua memandang Wu Yun. Namun sedikit keraguan muncul di mata mereka bertiga. Mereka sudah merasakan aura kultivator realisasi transformasi laut yang dilepaskan dari Wu Yun. Dia juga tidak tahu mengapa 5 pembudidaya alam bela diri bumi dibunuh oleh seorang bocah lelaki yang mengubah lautan. Namun, tidak peduli bagaimana ia dibunuh, karena telah dikirimkan ke rumah Anda, itu adalah hal terbaik untuk dilakukan, jadi Anda tidak perlu mencarinya. Saya melihat 1 orang keluar dari 3 orang itu. Orang ini memiliki 5 karakter tercetak di pakaiannya. Dia seharusnya menjadi 5 penguasa kota. Dia mendengus dingin, begitu. Aku mengalami kejang hari ini. Sampah kelas 2 dari alam pengubah laut berani masuk ke rumah tuan kotaku. Ternyata itu kamu, bajingan yang bukan takut mati. 5. Tuan kota. Apakah kamu ingin membunuhku atau tidak? Di luar aula pertemuan, sejumlah besar pemuda dari istana tuan kota telah berkumpul, semuanya tampak galak. Tidak, kami tidak akan membunuhmu untuk saat ini. 5 penguasa kota memutar mata mereka dan berkata, sampaikan perintahku untuk memberi tahu seluruh kota bahwa mereka yang mengabaikan keagungan rumah tuan kota telah ditangkap. Sekarang berada di rumah tuan kotaku. Panggil mereka.
Rumah Tuan Kota, hari ini, aku ingin mereka menyaksikan tanpa daya bagaimana orang yang membenci keagungan rumah Tuan Kota ini mati, dan membunuhnya sebagai peringatan bagi orang lain, sehingga yang kedua ini tempat sampah kelas tidak akan berpikir bahwa 5 Tuan Kota kita hanyalah hiasan. Wu Yun tersenyum dingin dan berkata sungguh sombong. Tak lama kemudian, perintah itu tersampaikan. Pada saat yang sama, 5 penguasa kota terlihat terbang, dan aura alam Tianzun tingkat kelima langsung menyapu mereka. Wu Yun tidak terburu-buru untuk melawan, dan diam-diam menyaksikan monyet-monyet ini memainkan trik monyet. Saya cukup penasaran trik apa yang bisa dilakukan oleh monyet-monyet yang mengaku lebih unggul dari yang lain ini. 5 penguasa kota melihat Wu Yun telah tersapu oleh auranya, tetapi mereka tidak berani melawan sama sekali, mengira mereka telah ditundukkan olehnya. Dia tertawa 3 kali dan berkata, saya bukan ahli, tapi saya hanya orang bodoh. Saya tidak tahu betapa tidak kompetennya para pecundang itu, dan mereka bisa mati di tangan Anda. Tiba-tiba, dia mengubah topik. Dan berkata, kemarilah, sampah kelas 2 ini telah ditundukkan oleh momentum saya. Mari kita ikat dengan tali dulu. Saat semua orang di luar sudah berkumpul, kita akan membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Kemudian, 5 penguasa kota menoleh ke sisi lain. Keduanya berkata, saudara keempat dan saudara ketiga, sampah kelas 2 ini telah ditundukkan oleh momentum saya. Anda hanya duduk dan menonton pertunjukan. Saya akan mengatur semuanya. Pada saat ini, Wu Yun sebenarnya ingin tertawa, tapi dia hanya menahannya. Karena pertunjukan monyet ini belum berakhir, dia belum bisa diekspos untuk saat ini.